Haleluya, selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali bisa hadir kembali dan doa kami supaya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Apa itu rencana dan kehendak Bapa di surga? Supaya kita semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Sesuai dengan firman-Nya yang tertulis bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian, kebinasaan satu orang berdosa pun. Karena Tuhan adalah pribadi yang baik, Dia sangat mengasihi siapapun manusia. Dia tidak pernah melihat latar belakang, orang ini orang jahat, orang ini pembunuh, orang ini orang yang menentang Tuhan, orang yang menolak Tuhan, orang yang menghina salib, orang yang merendahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat latar belakang seperti itu. Siapapun Anda, Tuhan kasihi, ya. Itulah hakikat Tuhan yang benar, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang mencintai semua manusia. Bukan Tuhan yang ingin membunuh manusia, bukan Tuhan yang ingin menghalalkan darah manusia. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sayang. Itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk supaya Dia mati. Dialah yang ditumpahkan darahnya, supaya manusia-manusia yang lain tidak ditumpahkan darahnya, tidak dibunuh sama setan. Tuhan datang untuk membebaskan kita dari tangan setan, dari kengerian penghukuman yang dilakukan oleh setan di alam maut. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan untuk membebaskan kita. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu, karena kebaikan Tuhan begitu berlimpah-limpah di dalam hidup kami, maka Tuhan mendorong kami untuk terus bersaksi. Bersaksi tentang kebaikannya, bersaksi tentang apa yang telah dilakukan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tidak ingin selamat sendiri, kami tidak ingin pulang ke surga sendiri, tapi kami ingin supaya kita semua bisa sama-sama pulang ke dalam kerajaan surga. Nah, pada saat ini kita kembali kehadiran seorang narasumber di mana dia mengalami kuasa Tuhan secara supranatural, ya, di mana dia tadinya adalah orang yang sangat berseberangan dengan Tuhan Yesus, anti Tuhan Yesus dan sangat tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus datang menjumpai narasumber ini, sehingga sekarang beliau bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi beliau juga menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Dulu saking fanatiknya bahkan sampai menggunakan cadar di dalam kehidupannya. Dia belajar agama sampai pindah dari satu kota ke kota yang lain, karena dia ingin memperdalam tentang apa yang dia tekuni, apa yang dia imani pada waktu sebelumnya. Nah, bagaimana kesaksiannya secara lengkap? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah Tuhan kerjakan? Bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa mengalir di dalam narasumber ini? Kita akan dengarkan secara lengkap dari Ibu Lestari. Selamat malam, Mbak Lestari. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Ya, selamat malam, Pak. Puji Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bagaimana? Puji Tuhan ya. Haleluya. Ya. Kebaikan Tuhan terpancar dari wajah Anda, karena Tuhan Yesus adalah Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang begitu sayang kepada semua manusia. Sekalipun dulu mungkin Ibu Lestari adalah seseorang yang membenci Tuhan Yesus, seseorang yang mungkin menganggap enteng kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang tidak pernah memandang latar belakang. Bahkan orang yang sekeji Paulus pun diselamatkan Tuhan. Orang yang menganiaya orang Kristen, orang yang membunuh orang Kristen, Tuhan sayang kepada Paulus. Itulah Tuhan, itulah hakikat Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua manusia. Nah, pada malam hari ini, Mbak Lestari, teman-teman sudah banyak ingin mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda. Anda bisa ceritakan mulai dari latar belakang dan bagaimana berjumpa dengan Tuhan Yesus dan apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupanmu. Silakan pada malam hari ini bagikan berkat kepada kami semua supaya setiap orang yang mendengar dikuatkan, diberkati, dihiburkan. Setiap mata yang melihat mendapatkan peneguhan di dalam iman mereka. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Lestari. Silakan. Haleluya. Shalom. Selamat malam semuanya.
Puji nama Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah mengundang saya pada malam hari ini karena kepercayaannya, karena memang berkehendak juga Tuhan Yesus dalam kehidupan saya untuk menyaksikan betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya percaya bukan karena hebatnya saya, bukan karena pintarnya saya ketika sampai saat ini Tuhan Yesus bisa pilih saya sebagai pengikutnya. Puji nama Tuhan, nama saya, ya, saya mau kenalkan nama saya Sri Lian Lestari Wolango. Jadi kalau Wolango itu, latar belakangnya Wolango itu masih keturunan kerajaan Gorontalo. Jadi saya berasal dari Gorontalo, jadi Wolango itu masih keturunan kerajaan Gorontalo. Jadi dulunya saya itu seorang muslimah, ya. Kalau mau dibilang fanatik, ya fanatik. Saya bersaudaranya sendiri dari papa sama mama, ya. Dulunya papa sama mama itu udah pisah dari saya masih usia 4-5 tahun ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, saya orangnya dulu sangat fanatik dengan agama saya yang dulu. Makanya saya bercadar, saya dari kelas 2 SMA itu saya udah bercadar. Saya udah bercadar dari kelas 2 SMA. Waktu itu juga nggak dikasih izin ya sebenarnya sama guru saya untuk bercadar, tetapi karena memang menggebu-gebu, berkobar-kobar yang namanya kefanatikan agama saya kepada agama saya yang lama. Ya, saya sampai bercadar dan mengikuti yang namanya organisasi tablik di dalam situ dengan para wanita-wanita soleha, dengan para wanita-wanita yang muslimah lainnya mengikuti kajian-kajian dari majelis taklim. Itu yang membuat saya terpacu untuk menutupi aurat saya waktu itu sampai-sampai saya bercadar. Dan saya pun dulu sempat pesantren juga dari cabang dulu Lembunu, perbatasan Gorontalo sama Palu. Kemudian saya next tahun 2013 itu saya ke Surabaya untuk mondok pesantren di sana lagi. Dan kemudian dulunya saya sangat fanatik dengan agama saya yang lama. Sampai-sampai saya membenci yang namanya kekristenan. Bahkan orang tua saya pun sangat benci dengan kekristenan. Artinya, ya mereka di sana saling berhadapan rumah Kristen sama Islam, tetapi yang namanya Kristen mereka nggak suka, gitu loh. Sampai-sampai saya pun saya pun berteman dengan orang Kristen itu jarang ya. Artinya nggak seperti orang itu yang harus harus nginap atau apa gitu di orang Kristen gitu. Tapi ya sama saya kemarin nggak seperti itu. Bapak ngelarang kita untuk dekat dengan orang-orang Kristen. Ya. Jadi ketika ketika saya menggebu-gebu dengan keislaman saya, dengan sampai-sampai saya memang benar-benar mempelajari tentang syariat Islam, yang memang benar-benar saya mempelajari tentang lebih dalam lagi tentang ilmu sholat, ilmu zikir, kemudian tentang yang lain-lainnya juga. Jadi saya benar-benar dulunya sangat-sangat mencintai agama saya yang lama. Nah, sehingga pada waktu tahun 2013 sebelum saya berangkat lagi ke Surabaya untuk mondok, itu di tahun 2013 itu saya bermimpi didatengin sama satu sosok yang berjubah putih. Jadi jubahnya ini nggak ada kancing-kancingnya ya. Jadi jubah yang dilingkar, kemudian ada penutup kepalanya. Di situ datang ngeletakin cahaya yang ada di tangan kanannya ini di atas kepala saya. Bangun dari mimpi itu, ada rasa tenang, ada rasa damai sejahtera.
ya, ada rasa sukacita gitu loh. Tetapi saya melupakan daripada hal itu. Saya pikir kalau di Muslim itu kan itu oke lah, itu sosok malaikat atau sesuatu yang atau ulama yang datang untuk memberitahukan sesuatu atau menciptakan suasana hati yang sangat gembira. Tetapi ketika selang 2 minggu kemudian datang lagi, ya, datang lagi dengan penampakan yang sama, dengan seperti itu sosok yang sama, tetapi dia meletakkan cahaya itu di seluruh tubuh saya. Ketika pada saat saya bangun dari mimpi itu, bangun dari tidur, itu yang saya rasakan tuh bercampur aduk sampai saya meneteskan air mata. Kemudian tiba-tiba saya merasakan satu kerinduan yang luar biasa. Saya tidak tahu itu, oh ini rindunya kepada siapa ya, gitu loh. Sampai membawa kepada tangisan yang benar-benar rindu serindu-rindunya. Tetapi waktu itu saya pikir, apakah saya bisa merasakan rindu kepada sosok yang hadir di mimpi saya atau seperti apa? Kayak gitu. Ketika saya berangkat lagi ke Surabaya, ingatan tentang hal itu saya lupakan dan saya tidak benar-benar mencari tahu dan semuanya tidak. Tetapi ketika saya 2014 saya balik lagi ke Gorontalo, tapi sebelumnya saya ke Palu dulu, ke Mama dulu, karena waktu itu Mama domisilinya tempat tinggalnya sekarang itu ada di Palu, ya, ada di Palu. Next saya ke Palu dulu, habis Palu baru saya ke Gorontalo. Ya, selang waktu itu udah 2014 ya, 2014. Kemudian di tahun 2014 saya melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian 2016 akhir ya, saya waktu itu lagi sibuk-sibuknya bikin satu reuni akbar yang the first time reuni itu dibuat di kampung saya. Waktu itu reuni SMP, ya, reuni SMP. Dan saya waktu itu penginisiatif acara. Saking capeknya, sampai-sampai saya lupa untuk waktu itu untuk membaca doa tidur, ya. Yang waktu itu kalau nggak salah ya, saya lupa ingat doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Jadi saya nggak baca doa itu lagi. Next saya cuma bilang, aduh Tuhan saya capek, saya mau tidur, gitu loh. Saya mau istirahat, gitu loh. Nah, ketika saya merubahkan diri saya tidur, kemudian datang lagi sosok yang sama, tetapi saat itu dia cuma datang, kemudian dengan cahaya yang luar biasa dari belakangnya, karena saking besarnya cahaya di belakangnya sosok ini, sampai wajahnya nggak kelihatan. Dan waktu itu datang itu 1 minggu 4-5 kali. Yang membuat saya benar-benar waktu itu terganggu tidur saya pastinya. Terganggu lah, ya kan? Loh, kok bisa ya? Gitu. Ini siapa sih sebenarnya kok bisa datang hampir tiap malam? Ya kan? 4-5 kali dalam seminggu. Loh, kok bisa datang sampai 4-5 kali? Ini siapa sebenarnya? Sampai satu titik di mana karena waktu itu saya lagi reuni, berarti saya ketemu dong sama teman-teman SMP saya yang lama, ya kan? Berarti saya ketemu dong sampai sama teman-teman saya yang lama. Berarti ada yang Kristen dan semuanya. Nah, waktu itu saya ketemu si Frankie. Nah, si Frankie ya, Frankie Maramis ya, apa kabar? Ya, Frankie Maramis. Nah, waktu itu saya ke rumahnya. Kalau tidak salah waktu itu dia sebagai panitia penggalangan dana. Jadi saya jumpai dia, kemudian saya lihat di rumahnya ada gambar yang benar-benar gambar itu gambar Tuhan Yesus. Yang benar-benar gambar itu emang mirip sama yang ada di dalam mimpi saya itu. Saya tanya ke Frankie, Ki, nanya dong Ki, ya kenapa Li? Gitu kan? Iya kenapa Li? Itu yang di foto itu siapa? Oh itu gambar Tuhan Yesus kita. Nah, saya ngeledek dong, saya bilang, loh kok Tuhan kalian bisa digambar? Tuhan kita nggak bisa digambar, cuma tulisan doang, gitu loh. Tuhan kita nggak bisa digambar. Tuhan kita itu udah ada di dalam hati kita. Saya ngomong seperti itu, bisa dirasain gitu. Dimanapun kita berada, bisa kita rasain. Ya, mungkin karena dia punya kasih ya, teramat dalam. Yang saya tahu orang Kristen punya kasih yang sangat dalam. Karena memang itu teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepadanya. Nah, karena mungkin kasihnya karena dia punya kasih yang luar biasa, tapi dia ngomong begini,
itu cuman gambar doang kayak gitu. Ya sosoknya hampir-hampir seperti itu. Emang kenapa? Ya saya mimpi, saya bilang. Saya mimpi seperti itu sosoknya, saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya ya si Frankie ini ngomong, loh, itu panggilan kayaknya, ya kan? Dia ngomong itu panggilan. Coba aja kamu jalan-jalan dulu ke apa namanya? Jalan-jalan dulu ke dia panggilnya Om ya. Jadi di satu pastoral organisasi gereja diajaklah gitu sampai waktu itu kan ada di situ ada anaknya dari si bapak ini yang ikut juga di dalam berpartisipasi musik ya. Jadi dia mau main musik juga saat reuni. Jadi otomatis ya sekaligus ya ke sana. Sampai di sana bukannya kasih tahu itu bagaimana sosok apa semuanya, cuman ya puji nama Tuhan Yesus waktu itu juga bapak ini dari Muslim ke Kristen juga dan dia juga bersaksi kepada saya. Saya iya aja. Waktu itu istrinya berikan saya Alkitab kecil yang perjanjian baru. Yang perjanjian baru ada Mazmur sama Amsalnya. Saya pikir saya nggak perlu ini loh. Saya nggak perlu buku kecil ini. Saya mau cari tahu itu siapa. Gitu. Sampai waktu itu si Frankie bilang begini, kamu nggak usah lama-lama di sini. Kamu itu bom waktu. Tapi kamu nanya-nanya seperti ini, pasti orang tua kamu tahu juga. Kayak gitu. Saya bilang, oke lah kita pergi. Nah, dari situ saya penasaran juga dengan buku kecil ini ya. Jadi saya buka, saya baca waktu itu Matius. Saya baca. Sampai akhirnya saya nggak puas sebenarnya dengan buku kecil ini, bahkan saya mau cari tahu tentang sosok di dalam mimpi yang sering datang itu. Nah, menurut saya nggak bisa kalau misalnya nggak mengetahui ini siapa. Gitu loh. Sampai saya penasarannya saya ini, saya bawa sampai ke adik iparnya kakak ya, iparnya adiknya mama, puji nama Tuhan Yesus, adiknya mama ini sudah Kristen dari sejak lama ya, namanya Tante Nining Dunggio ya. Tante Nining Dunggio ini adiknya mama, udah Kristen. Waktu itu saya ngobrol sama tante Ibu Pendeta, saya ngobrol, saya ngomong soal apa yang saya jumpai. Saya pikir tante mungkin mengerti. Tetapi waktu itu ada ketakutan juga waktu itu. Loh, kok bisa kamu? Masalahnya kan kamu itu terkenal dengan ya pakaian kamu yang panjang, kamu itu bercadar dan semuanya, ya kan? Jadi saya itu 2014 itu udah nggak bercadar lagi. Karena memang saya pikir saya harus melakukan aktivitas, saya harus mencari cara berbisnis. Tidak mungkin saya mau berdiskusi dengan orang dengan cadar ya, saya pikir seperti itu. Jadi 2014 itu saya sudah bercadar, dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus 2016 itu saya ngobrol dengan Ibu Pendeta ini. Jadi dia bilang, coba telepon saja dulu tantemu. Mungkin tantemu lebih mengerti. Ketika saya telepon, ya saya pergi ke tante saya, dan tante saya pun bilang, saya nggak, Tante Nining nggak tahu menahu soal ini ya, Tante Nining takut katanya. Tante takut jangan sampai dikirain tante yang ngajak-ngajak kamu ke Kristen dan semuanya. Saya pikir iyalah, orang juga nggak mau dituduh-tuduh kalau misalnya ada yang ngajak saya untuk ke Kristen. Saya kan cuma bilang saya mau cari tahu tentang sosok yang ada dalam mimpi saya itu. Sampai akhirnya saya diketemuin lagi sama namanya Pendeta Eka. Nah, situ ngobrol sampai Pendeta Eka bilang, benar yang kamu lihat, benar yang kamu rasakan gitu. Saya bilang iya, saya makin penasaran dengan sosok ini, bahkan ada kerinduan yang mau mengenal dengan sosok ini, pribadi ini siapa. Jadi kemudian dia sharing dengan saya, dia kasih tahu tentang Yohanes 1 ayat 1 dan semuanya. Saya bilang, oh ya, benarkah? Saya bilang, nah dengan pengetahuan Islam saya tentang Quran, tentang kitab saya yang lama, saya bilang ada sih, emang benar ada sifatnya Allah itu ada di Tuhan Yesus, ada di Tuhan Yesus.
sebagaimana sifat Allah yang waktu dia Allah ini mengambil tanah kemudian membentuk manusia, ditiup kemudian menjadi satu manusia. Saya bilang dalam Quran surat Al-Imran pun seperti itu. Jadi Isa Al-Masih ini ambil kemudian dibentuk dan jadi burung, tiup dan jadilah burung, kayak gitu. Oh sama ya. Saya pikir ini mungkin ada kesamaan dan semuanya. Saya pikir seperti itu. Tetapi kata ibu ini dia bilang, coba aja kamu ikut aja dulu gitu kan, ikut aja dulu seperti apa, mungkin seperti kalau misalnya kamu ikut mungkin kerinduan kamu akan bakalan hilang. Nah, saya waktu itu ikut aja ya kan, ikut sampai ibu ini bilang kita tidak maksain kamu, silakan, yang penting kita udah sampein tugas kita udah sampein, silakan gitu. Jadi saya ikut waktu itu, saya masuk ke satu gereja, jadi saya masuk ke gereja. Ternyata saya adem ya, saya merasa tenang, nangis waktu itu, saya merasa nangis, saya nangis waktu itu, saya merasa tenang. Saya bilang, kok ada damai sejahtera ya di diri saya bilang. Sampai akhirnya saya memutuskan, dan saya waktu itu tulis surat keterangan untuk saya dibaptis. 2016 waktu itu kalau nggak salah Oktober saya memberikan diri saya untuk dibaptis, dan itu saya itu saya tulis sendiri, bukan karena paksaan. Dan waktu itu umur saya hampir 25 tahun, dan menurut saya sudah berhak untuk memilih jalan saya gitu. Nah, ketika saya sudah dalam keadaan yang saya pikir ya, saya sudah mengikuti saya sudah mengikuti satu sosok yang benar-benar pribadi ini ternyata di dalam kitab mengajarkan banyak hal. Nah, pada saat itu di bulan November ya kalau tidak salah, itu sudah prepnya orang-orang Kristen mau bikin Natal. Jadi waktu itu teman saya ngajakin saya untuk bikin pohon Natal di gereja. Saya ikut tapi ikut belakang, jangan sampai kelihatan, karena rumah saya dengan gereja itu ada hampir 50 meter rumah kemudian gereja. Jadi saya ikut belakang supaya nggak ketahuan sama keluarga saya. Kebetulan waktu itu papa saya ada di Toli-Toli. Jadi papa nggak tahu menahu ya dengan keadaan saya. Next saya ikut dari belakang gereja, ikut menghiasi pohon terang. The first time saya doa di situ sama teman-teman, disuruh coba pimpin doa gitu. Saya bilang saya nggak tahu berdoa. Nah, teman saya bilang begini, beda doa kita di Tuhan Yesus itu nggak perlu dengan sikap ya, nggak perlu dengan sikap kita harus seperti apa. Ketika kamu dalam keadaan bersih, ketika kamu dalam keadaan tenang, kamu bisa berdoa. Oke, saya berdoa membuka daripada kegiatan untuk menghiasi pohon terang itu. And then kemudian malamnya saya diajak, mau nggak ikut gitu, mau nggak ikut ibadah pemuda gitu. Saya bilang bolehlah. Nah, otomatis kalau masuk gereja harus buka dong jilbabnya. Saya buka, udah pakai rok, udah pakai kemeja, kemudian saya ikut dari belakang. Tiba-tiba ya, ada polisi datang masuk dalam gereja. Sebenarnya kan kalau dalam keadaan ibadah, kemudian ada yang mengganggu ibadah dari satu organisasi agama, satu agama lain yang lagi ibadah, kemudian ada yang kan nggak boleh ya. Tapi waktu itu mungkin karena ya polisinya masih keluarga, jadi masuklah dia, mau angkut saya katanya, saya izin ya katanya, izin ya, saya mau ambil anak ini. Saya duduk paling belakang. Pokoknya lagi ceria-cerianya, pokoknya lagi dengerin yang namanya khotbah itu enak banget. Diangkat saya, bawa dia dengan mobil patroli, dan bayangin masa itu, aduh, keluarga itu banyak sekali. Sampai kakak-kakaknya papa kan waktu itu nggak ada ya. Kakak-kakaknya papa matanya udah merah, udah ngomong kayak begini tuh saya. Dia ngomong kayak gini.
kalau kamu nggak balik lagi ke Islam, saya potong jadi 2. Saya nggak bohong. Waktu itu kakaknya papa yang paling tua ngomong kayak gitu. Kalau kamu nggak masuk Islam lagi, saya potong kamu jangan jadi 2. Jadi mata mereka itu yang beberapa bersaudara itu udah merah, bersaudaranya papa itu udah merah, pokoknya marah ke saya. Dan waktu itu ibu tiri saya datang rangkul saya. Dan kemudian di situ ngomong, balik aja ke Islam lagi. Kamu itu lagi, mungkin kalau lagi banyak pikiran dan semuanya. Saya pikir, saya diam-diam aja, karena waktu itu masa sangat banyak ya. Waktu itu masa sangat banyak, kemudian saya, waktu itu kan belum langsung dibawa ke polsek, saya masih dibawa di rumah polisi yang angkat saya. Nah, karena ada pengamanan, jadi orang-orang yang dari di luar tuh nggak boleh masuk. Kecuali mama tiri saya, kakak beradik papa saya. Jadi di situ udah diancam-ancam kalau kamu nggak masuk lagi Islam, kalau kamu itu bodoh ya, kamu itu kayak gitu-gitu sama bersaudaranya bapak. Jadi saya waktu itu diam aja, nggak ngomong sepatah kata pun gitu. Sampai akhirnya saya Kapolsek datang, sampai akhirnya saya dibawa dengan mobil mobil yang ada liu-liunya itu, ya. Ke polsek. Nah, waktu itu diinterogasi, kejadian itu malam, diinterogasi, jadi saya semalam di sana, di polsek itu saya semalam, katanya kamu belum bisa balik ke kampung kamu. Karena kalau kamu sampai balik ke kampung kamu, kamu itu bakalan dibunuh, katanya bakalan diapa. Bahkan, nah, kemudian papa telepon, ya. Papa bilang, kenapa kamu nggak ngomong dari jauh-jauh hari kalau memang seperti itu? Kamu nggak sayang sama papa, kayak gitu ngomongnya papa. Sebenarnya waktu itu ada perasaan sedih juga, ya kan? Perasaan sedih, perasaan apa ya? Iya sedih karena waktu itu kan papa ngomong memang udah dari heart to heart ya sebagai papa sama anak. Tapi waktu itu memang benar-benar nggak bisa ya, hati saya memang udah terpaut pada Tuhan Yesus. Sampai waktu di polsek itu diinterogasi, saya pikir sebenarnya saya nggak ada salah. Nah, sampai polisi waktu itu, ya kamu nggak ada salah, cuman kita mau interogasi supaya mereka lihat aja kalau memang kita lagi interogasi kamu. Kita lagi buat aman kampung. Karena kamu itu di sana keluarga besar, ya kan? Dulunya kamu itu ustazah, dulunya kamu itu pakaiannya panjang-panjang, bercadar, kemudian kamu udah dengar kamu udah beralih keyakinan, gemparlah kampung gitu. Nah, waktu itu Kapolsek bilang, kamu diamanin dulu, ada tante kamu nggak sekitar sini? Ada. Ya, jadi sepupunya mama yang ada di Atinggola kalau nggak salah. Jadi saya diamanin aja di situ. Tante saya belum tahu hal ya. Tapi ketika sepupunya papa datang sama anaknya. Masuklah mereka ke dalam kamar, dikeroyok iya, tapi waktu itu di apa ya, dibela-belain sama tante. Kenapa dan semuanya. Ini udah Kristen. Kenapa diterima di sini? Dia udah Kristen. Terus saya waktu itu bilang, iya benar. Tante saya yang yang ngizinin saya di situ memang dekat dengan Kapolsek, dekat dengan kantor polsek, kantor polisi ya. Dia nangis waktu itu. Kok kamu bisa seperti ini sih, Lian? Kayak gitu. Kenapa bisa? Ya, waktu itu emang dikeroyok, tapi dengan keadaan saya langsung telepon. Ya kan, saya waktu itu dengan handphone, saya langsung telepon. Waktu itu Kapolsek ya, Kapolsek apa yang ikut-ikut sama Kapolsek itu saya telepon. Saya bilang saya udah dikeroyok di sini, minta bantuannya. Ya itu kan tugas mereka. Mereka datang dengan mobil dan bawa lari saya. Nah waktu itu saya kemudian dari polsek itu saya dibawa dari rumahnya tante itu, saya dibawa ke polsek, kemudian saya dibawa lagi ke rumahnya tante Nining yang adanya Mama Udah Kristen itu. Jadi di situ karena waktu itu karena saya udah didengar, saya udah Kristen dan semuanya, akhirnya yang tadinya papa sama mama jauh, papa di Toli-Toli, mama di Palu, akhirnya mereka pulang.
mereka pulang, kumpul di rumahnya Tante Nining, dan waktu itu berunding kita, ya Tante Nining nggak ikutan dong. Tante Nining pikir itu masalah iman saya, ya kan. Jadi waktu itu papa sama mama berhadapan diskusi sama saya, sampai ngomong, gimana, kamu mau masuk Islam lagi enggak? Gitu. Apa kekurangan kita sebagai orang tua dan semuanya. Berunding di situ mau enggak? Nah, saya bilang, saya udah nggak bisa. Saya bilang, hati saya udah memang terpaut sama Tuhan Yesus, saya bilang. Jadi saya nggak bisa. Sampai di situ ya, wajah papa itu merah. Kan saya tahu kalau papa punya wajah itu udah merah, pasti dia marah. Dan mama situ nangis dan semuanya ya. Mau bilang hati sedih, iya. Tapi memang benar-benar waktu itu nggak bisa goyahkan yang namanya kecintaan saya sama Tuhan Yesus. Karena memang saya mengalami sendiri. Dan akhirnya sama papa bilang, oke, balik aja dulu ke rumah ya. Balik aja, kita pulang aja dulu ke rumah. Nanti papa ngomong sama Tante Nining. Akhirnya saya dibawa pulang sama papa ke rumah ya. Jadi perjalanan dari rumahnya Tante Nining ke rumah papa itu sekitaran 2 jam lebih ya. 2 jam lebih. Jadi pas di rumah papa ngomong kayak gini, nggak boleh kamu keluar, di teras pun nggak boleh, kayak gitu. Jadi waktu itu Alkitab kecil dirobek-robek, kemudian ada pengetahuan tentang khotbah dirobek, kemudian ada buku renungan-renungan itu emang dihabisin semua. Jadi dalam rumah itu kata papa, pokoknya jangan keluar. Kamu itu belum boleh jalan-jalan sampai dilihat orang, kamu dipukul orang di jalan-jalan. Jadi saya pikir, oh iyalah. Nah tiba waktu itu hari Jumat, kalau nggak salah ingat ya, hari Jumat, kata papa, hari Jumat ini turun khotbah, katanya kamu mau dimandiin, mau diislamkan lagi, jadi cuci bersih lagi dan semuanya. Nah teringatlah saya bilang, saya berdoa dalam kamar, saya bilang, Tuhan kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, buka jalan keluar buat saya, karena saya tidak mau lagi untuk ada di agama saya yang lama. Jadi saya waktu itu minta izin sama waktu itu ada pasar ya, pasar tradisional di belakang rumah saya, agak jauh, sekitaran berapa ratus meter. Saya bilang, Pak, izin dong Pak, mau beli sesuatu di pasar. Oh iya, jangan lama-lama ya, kayak gitu. Sampai akhirnya saya naik bentor. Nah, saya sudah tidak berhijab waktu itu, rambut saya panjang waktu itu. Saya sudah naik bentor. Sebenarnya jalan mau ke pasar itu belok kanan, tetapi saya bilang, saya kunci tangan, saya bilang, Tuhan kalau memang masa depan saya dengan Tuhan Yesus, saya bilang buka jalan. Kemudian bentornya ini udah mau belok kanan, saya bilang lurus aja. Lurus ternyata arah itu saya suruh bentor itu arah ke Manado. Jadi arah ke Manado, jadi saya naik bentor, nyampe di satu tempat yang ya nggak terlalu banyak pemukiman waktu itu. Saya turun di situ, kemudian dengan niat saya mau ke Manado. Ini saya cuma baju di badan ya. Kalau mau dibilang baju saya yang saya pakai waktu saya ke Manado itu masih ada sampai sekarang. Saya masih simpen karena memang itu benar-benar satu kenang-kenangan buat saya yang ini buat kesaksian saya yang luar biasa karena dengan Tuhan saya lewati semua. Jadi waktu itu saya berhentiin mobil, nggak ada yang mau berhenti. Karena emang cuma baju di badan, mungkin barangkali sopir bilang, ini kok orang mau berhentiin mobil, kok nggak bawa barang, bawa apa gitu. Jangan-jangan orang apa, lari gitu. Emang benar pelarian, lari nggak mau ikut Islam lagi. Sampai saya kunci tangan, tutup mata lagi, Tuhan kalau memang dengan doa yang sama, Tuhan kalau memang masa depan saya dengan Tuhan, lancarkan segala sesuatu. Ketika saya buka mata saya, berhentiin mobil, ternyata mobilnya berhenti. Naik di situ, saya naik di mobil itu, the first time saya ngobrol sama ibu-ibu yang berhijab di samping saya. Di samping saya ngobrol, kemudian ibu-ibu ini bilang begini, saya kalau lihat kamu itu ingat anak saya, tapi sayang anak saya udah meninggal. Saya kaget, saya bilang jangan-jangan saya mau meninggal juga nih, gitu kan. Tapi puji nama Tuhan Yesus, ternyata
ketika saya ngobrol dia dengan enjoy, santai, nah dia asik juga ngobrol sama saya. Ternyata ketika dia turun di daerah kota Mobagu, dia pegang tangan sama saya. Emang bener ya, saya waktu dalam perjalanan itu emang nggak bawa apa-apa. Pegang tangan dengan saya, dia kasih uang 150.000 rupiah. Di situ saya baru ngerasain yang namanya pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Nah, puji nama Tuhan Yesus, waktu saya turun di Bolivar. Nah, ketika dalam perjalanan itu saya sudah jemput di kakak rohani saya, Kak Metsen Kasamu. Itu emang benar-benar nomor yang saya hafal itu cuma nomornya doang. Jadi saya pinjam waktu itu dalam perjalanan itu nomor di sopir itu nomornya Kak Metsen, saya telepon, saya suruh jemput beliau. Akhirnya dia jemput, dia mau bayarin mobil. Waktu itu saya pinjam, memang jujur saya pinjam uang ke Kak Metsen. Waktu dia mau bayarin mobil, ternyata saya bilang sudah dibayar. Dia tanya, siapa yang bayar? Dengan iman percaya saya jawab waktu itu, Tuhan Yesus yang bayarkan. Ketika tiba di Manado, kaki ini menginjakan di daerah Pineleng, rumahnya Pala waktu itu. Karena kami waktu itu tinggal di rumahnya Pala juga. Nah, tinggal di situ, dan waktu itu agak terancam. Terancamnya apa? Karena yang pasti Papa cariin saya ya, ketika saya udah ke Manado. Pasti, oh kenapa anak ini nggak pulang-pulang dan semuanya. Nah, saya ketika di Manado, saya minta perlindungan di satu organisasi gereja dan mereka nggak berani untuk tampung saya, sehingga yang full timer gereja itu nampung saya di rumahnya. Dan akhirnya saya bisa sekolah di dalam satu organisasi itu, organisasi gereja. Nah, ketika ikut Yesus, ini asiknya ya. Saya pikir ya, saya sudah lepas dari namanya keluarga yang mau mengincar saya untuk masukin saya ke Islam lagi. Saya pikir oke, udah nggak ada. Ternyata di dalam kekristenan itu, kalau yang nggak ada pencobaan berarti bukan anak Tuhan. Berjalannya waktu ketika saya ada di Manado, ternyata pikul salibnya Tuhan saya rasakan. Saya pernah pindah dari kos ke kos karena nggak bisa bayarin kos. Saya pernah jualan kue dari gereja ke gereja, teman-teman juga saya jualan kue. Saya pernah nggak makan 2 hari 2 malam di kos karena memang benar-benar nggak ada yang dimakan ya. Kemudian saya juga pernah tidur di halte karena nggak ada tempat tinggal. Sebenarnya teman-teman itu banyak. Cuman waktu itu keburu malam ya, jadi saya tidur aja di situ, di halte. Jadi memang benar-benar Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup itu kalau tidak bergantung kepada Tuhan itu sia-sia. Saya juga pernah dengan kejadian keluarga yang nggak punya apa-apa, kemudian saya masih dengan kekurangan saya waktu itu. Uang saya di kantong saya cuma 25.000, tetapi karena memang Tuhan ajarkan bagaimana saya memberi, saya kekurangan. Saya berikan kepada keluarga ini untuk beli beras, telur sama mie, kemudian ajak mereka makan. Dan puji nama Tuhan waktu itu saya merasakan bahwa ini sebenarnya makna memberi. Di mana Tuhan Yesus, di mana kita dalam keadaan kekurangan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memberi itu bukan saat kamu kelebihan, tetapi di saat kamu berkekurangan. Jadi ternyata ikut Yesus itu tantangannya banyak sekali. Dan menurut saya untuk sekarang ini saya sudah terbiasa dengan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Rumus kehidupan di mana anak-anak Tuhan Yesus yang sudah mengalami yang namanya pencobaan, tandanya itu berarti sudah mulai berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita lolos daripada level to level daripada pencobaan Tuhan Yesus ini, pencobaan yang datang yang Tuhan izinkan ini, berarti kita sudah mulailah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tapi berjalannya waktu
itu ketika pencobaan ini yang saya dapatkan ya, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, ternyata di sebalik daripada pencobaan ini mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Saya yang dulunya radikal, yang sangat membenci Kristenan, ternyata bahkan dulunya saya nggak suka dengan anak-anak, ternyata sekarang saya lebih lebih Tuhan berikan makna tentang anak-anak. Kemudian Tuhan menaruh kasih dalam hati saya. Jujur, yang Tuhan berikan perubahan dalam kehidupan saya, itu yang membuat saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Saya menjadi sosok yang lebih mengasihi kepada anak-anak. Saya menjadi sosok yang artinya mengasihi di sini lebih melihat tidak membenci satu sama lain. Walaupun saya sudah ada di dalam kekristenan, saya tidak membenci agama lain. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Bukan berarti sama dengan saya yang dulu, yang sangat-sangat radikal, yang sangat-sangat membenci agama lain. Justru di dalam kekristenan saya merasakan bahwa Tuhan membuat mujizat dalam hati saya, mengasihi setiap orang. Itu yang saya dapat ketika ikut Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mempercayakan saya dengan dengan pelayanan saya yang sekarang, dan kemudian dalam makmur, mau dibilang makmur, iya, puji nama Tuhan Yesus. Makmur di sini, bahagia di sini bukan berarti kita berduit, bukan berarti kita punya harta yang melimpah, tetapi di sini yang Tuhan ajarkan adalah berkecukupan. Berkecukupan itu mengundang rasa syukur, ya kan? Sedikit saja yang Tuhan berikan kepada kita, rasa syukur itu ada. Karena rasa mengucap syukur itu adalah kehendaknya Allah Bapa Surgawi. Jadi ketika ikut Tuhan Yesus itu selain pencobaan yang Tuhan Yesus izinkan, banyak sekali yang saya rasakan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya. Mulai dari saya waktu itu kecelakaan di tahun 2017 saya kecelakaan. Di sebelah kaki kiri saya ini adalah penjahitan. Waktu itu saya kecelakaan pulang dari melayani seorang Muslim juga yang ikut Tuhan Yesus, seorang muslimah yang ikut Tuhan Yesus ketika menikah. Dia sudah sekolah teologi, kemudian dia balik lagi ke Islam, ke Muslim lagi. Saya injili lagi lah, waktu itu dalam keadaan emang benar-benar tidak berdaya lagi. Saya injili, kemudian saya ajak lagi untuk terima Tuhan Yesus, dan dia terima Tuhan Yesus. Ketika dia terima Tuhan Yesus kembali, dia mati. Nah, setelah kita doa, kemudian saya balik dari tempat itu, ternyata saya kecelakaan. Nah, di samping di kaki sebelah kiri saya ini ada sobek ya, ada sobekan, ya, jadi kecelakaan, 8 jahitan. Nah, puji nama Tuhan Yesus, waktu itu saya nggak keluar sepeser pun. Saya nggak tahu dana saya di mana sampai kaki saya ini sembuh. Kemudian saya diajak sama orang tua angkat saya yang ada di Bitung, saya dirawat di situ, dipanggilkan suster, kemudian habis itu diantarkan saya ke rumah sakit, habis itu ada suster yang ngurusin saya, kaki saya sampai sembuh. Ada juga sampai di Manado juga masih ada orang-orang yang merawat kaki saya. Saya pikir kalau misalnya untuk dana pengobatan itu hampir 5 juta. Dan saya pikir, itu uang dari mana? Saya nggak kerja, saya nggak ngapa-ngapain, itu uang dari mana? Sampai benar-benar saya bilang, Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia adalah Tuhan yang bisa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan tidak terlambat pertolongannya. Makanya saya sering katakan kepada orang-orang, setiap kali saya kalau misalnya Tuhan izinkan untuk bawakan firman, saya bilang sama mereka, jangan pernah khawatir ketika kamu benar-benar dalam keadaan susah, jangan bilang Tuhan nggak tolong. Karena apa? Kesusahanmu sebelum kamu merasa susah, benar-benar susah, Tuhan udah tolong. Karena Tuhan nggak mau lihat anaknya itu susah. Begitu yang saya rasakan selama ini. Ternyata Tuhan saya tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Semua berkecukupan dan saya selalu bersyukur.
terima kasih, dan itu saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Karena saya mau kasih tahu memang benar-benar saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus saya, dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang luar biasa. Seperti itu Pak Yusuf. Haleluya, puji Tuhan ya. Sebuah perjalanan hidup yang sangat memberkati, di mana Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang begitu besar ditawarkan kepada Mbak Lestari, dan akhirnya beliau diselamatkan. Sekarang bukan hanya diselamatkan, tetapi sekarang menjadi pemberita Injil. Dan pada malam hari ini, berkat kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah terjadi, yang sudah dicurahkan ke dalam kehidupan dari Lestari, dibagikan kepada kita semua, dan itu menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita di dalam iman kita kepada Tuhan semakin menjadi luar biasa, karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real, bukan Tuhan yang ditulis di dalam buku, bukan Tuhan yang hanya dikhotbahkan oleh manusia, oleh pendeta, tapi Tuhan Yesus Tuhan yang bisa berinteraksi dan menyatakan diri secara pribadi kepada setiap orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Itulah yang telah terjadi dengan Mbak Lestari, sehingga benar-benar apa yang disaksikan adalah sebuah realita kehidupan. Ya, kami bersaksi karena kami mengalami. Kami bersaksi karena itu terjadi di dalam hidup kami. Kalau kami hanya bersaksi karena disuruh-suruh orang bersaksi, nah itu kesaksian hoax, kesaksian palsu itu. Aku bersaksi tapi tidak mengalami, tidak melihat, tidak pernah merasakan. Nah itu kesaksian palsu. Ya, oke teman-teman, kita pada malam hari ini akan masuk ke dalam ruang diskusi, dan diskusi kita ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Diskusi yang intelektual, yang bermartabat, ya, dan yang mendatangkan manfaat. Bukan berdebat, ya, berdiskusi. Ya, supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, waktu yang kita sediakan, perkataan-perkataan yang kita keluarkan, itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau kita berdebat, tidak ada gunanya. Karena masing-masing akan mempertahankan pendapat. Yang satu berpendapat seperti ini, yang satu berpendapat seperti itu. Akhirnya kita cuma kehabisan waktu, kehabisan tenaga, dan perkataan kita semuanya sia-sia. Ya, juga bagi Anda yang tidak percaya dengan kesaksian ini, saya sarankan tidak usah masuk, karena percuma, karena Anda tidak percaya dengan kesaksian ini. Tapi kalau Anda hanya ingin mencari pengetahuan, menambah pengetahuan, sekedar bertanya atau berdiskusi, silakan. Kami memberi kesempatan kepada siapapun dari latar belakang agama apapun, kita pada malam hari ini bisa berdiskusi bersama-sama. Oke teman-teman, kita akan terima dulu penelpon pertama dari Jennifer. Jennifer Mulia. Shalom. Pak, saya mau nanya, dalam Al-Quran ada namanya Allah. Salamullah. Itu artinya apa ya, Pak? Kenapa, Ibu? Itu artinya apa ya, Pak? Dalam Al-Quran ada namanya salatullah. Salamullah. Artinya mana, Pak? Ibu suaranya nggak jelas ya. Ibu maksudnya mau tanya apa ya ini? Ini dalam Ibu Al-Quran Jennifer. ada salatullah. Nah, salatullah itu artinya mana, Pak? Artinya, ya, oke. Mbak Lestari ngerti itu artinya? Saya tidak terlalu jelas pertanyaannya. Itu salah satu lagu sholawat ya. Sholatullah, salamullah. Jadi itu satu sholawat yang artinya ya kesejahteraan bagi Allah, ya kan? Salamullah, ya kan, kesejahteraan bagi Allah, kayak gitu. Oke, Mbak Jennifer. Di dalam Al-Quran ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dalam Al-Quran itu kan Isa Masih itu maksudnya apa ya? Gimana Bu, putus-putus? Menurut Ani dalam Al-Quran ada, dalam Islam itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Aku menghina Tuhan selain Ah, Allah, Nabi Muhammad Tuhan Allah. Nah, Mbak Jennifer, Mbak Jennifer, halo, iya, Mbak Jennifer, iya, Bu Jennifer, Mbak iya. Jennifer ini Muslim apa Kristen ya? Rizan, Islam, cuman cuman saya ingin mau Islam. nanya aja sama Bu Lestari. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke. Kristen. Silakan Mbak Lestari bisa jawab itu. Itu Apa asyhadu tadi ya an tentang syahadat asyhadu ya? an iya, Iya, itu tentang itu syahadat at- itu gunanya buat apa ya, Mbak? Asyhadu an la ilaha itu. iya maksudnya Ya, itu syahadatnya artinya gitu ya. Iya, itu ya gunanya buat apa? itu saya pikir tidak perlu dijawab ya, Mbak Jennifer ya, Iya, karena itu bukan benar. ya, bukan apa yang terjadi dengan kehidupan narasumber ya. Kalau yang mau ditanyakan, usahakan kita mengarah kepada apa yang terjadi, apa yang disaksikan oleh beliau, supaya kita tidak istilahnya Mbak, melebar kemana-mana. Bu Lestari, Ya, saya suka dengan Ian Bu Lestari. Bu Lestari banget nih memberkati ya. oke, makasih Amin. Bu Jennifer. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita ke Wira Papayungan. Selamat malam Pak Wira. Selamat malam. Malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Mau Ya, tanya. silakan. Malam. Malam. Saya mau tanya, apa sudah selama ini sudah ada yang dibaptiskan oleh Ibu? Sudah ada Pak. Sudah banyak ya? Puji Tuhan Yesus, ada banyak. Ya, syukur, syukur. Semoga semakin lama semakin banyak. Terima Amin. kasih Amin. Pak Yusuf, saya baru coba-coba masuk ini, barusan masuk ini, sudah lama mau coba-coba. Makasih Pak Ya. Yusuf. Ya, puji Tuhan Pak Wira. Tuhan Yesus memberkati Ya. Pak. Semoga Oke. berkat Tuhan selalu mengalir. Terima kasih. Amin, Amin. amin, amin. Ya, ya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Oke, kita ke Mama Saboy. Ya, selamat malam. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Ya, YouTube-nya dimatiin dulu, Bro. Mama Saboy. Malam, shalom Dimatiin Pak. dulu YouTube-nya supaya tidak dubbing suaranya. Matiin dulu YouTube-nya supaya tidak dubbing suaranya. Ya, Ya. YouTube-nya Gimana, Pak? dimatiin dulu, Pak. Sudah dimatiin belum, Pak, YouTube-nya? YouTube-nya dimatiin dulu, Pak. Sudah dimatiin belum? Supaya tidak dubbing suaranya. gimana ya caranya ini Pak? Belum biasa juga. Pakai Ya, HP oke, sih. Bapak bicara dulu. Nanti kalau ini kita mute aja kalau ini. Bapak bicara aja. Apa yang Bapak mau tanyakan? Malam Mbak. Malam. Iya, selamat malam Pak. Malam. Bisa nggak didengar Pak? Selamat malam Pak. Bisa? Ya tadi saya tidak terlalu Bisa, ikutin bisa. sih. Bisa. Ya, Bisa. bisa. Tadi nggak terlalu ngikutin cerita Mbak Lestari ya. Cuman saya nggak mau tahu ceritanya apa, yang jelas sekarang kan sudah percaya Tuhan Yesus. Iya. Haleluya. Jadi saya selalu hanya mau menguatkan saja buat saudara-saudara kita yang notabene dari seberang yang sudah percaya Tuhan. Saya nggak mau tahu ceritanya, mau lewat mimpi, mau lewat penglihatan, itu kan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan bisa bekerja lewat benar. apapun. Jadi mau Tuhan bekerja lewat manapun, yang jelas sekarang Mbak Lian Lestaria sudah percaya Tuhan, dan saya sangat bersyukur. Saya pribadi sangat bersyukur lewat channel Pak Yusuf Manubulu, karena semuanya itu maksudnya video yang ada di dalam YouTube ini bukan video yang jadi baru diupload, tapi semuanya adalah video live. Dan Haleluya. banyak komentar-komentar yang bilang rekayasa apapun, itu kita tidak peduli. Yang jelas kesaksian yang ada di YouTube Pak Yusuf ini benar-benar sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen, irilah melihat saudara-saudara kita yang dari seberang yang baru mengenal Tuhan benar-benar
semangat, benar-benar semangat untuk semakin mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita yang lahir kecil bayi dari Kristen, apa kita juga masih mempunyai semangat seperti mereka-mereka ini. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara saya yang ada di dimanapun yang menyaksikan live ini, ya marilah kita semakin hari semakin semakin percaya sama Tuhan. Semakin Jangan maju. terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Sekarang lagi Ya. kacau-kacaunya dunia. Ya, Baik, ya Pak. Mbak Makasih. Lestari, terima Pak kasih untuk Boy. kesaksiannya. Baik, Pak. Oke. Pak Tuhan Yusuf, Yesus terima kasih berkati. untuk Tuhan channel Yesus ini, Pak. berkati. Semakin diberkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Ya, shalom. Oke. Shalom. Halo. Oke. Ya, teman-teman yang antri harap bersabar ya karena linknya penuh. Tetap antri, nanti pasti akan bisa masuk kok. Oke, kita ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Suaranya Malam, Pak Pak. Yusuf kok enggak jelas. Suara saya jelas apa enggak ya? Jelas. Jelas sangat. Oke, kalau suara saya jelas, saya langsung ke Bu Lestari. Silakan. Bu Lestari, mondoknya tadi di Surabaya di daerah mana ya, Bu ya? Di Surabaya, Pak. Iya, maksudnya Surabayanya atau sekitar Surabaya itu kan banyak, ada Tuban, ada Gresik, Magetan. Pasuruan, Lamongan, Magetan, Temboro, Pak. Magetan. Yes, Oh ya. Temboro. Kalau Ponorogo, Temboro. aduh kok kurang jelas ya suaranya. Oke lah, mungkin berarti sekitar Magetan atau sekitar Ponorogo ya, bukan sekitar Surabaya. Oke, saya sedikit konfirmasi saja Bu. Mungkin bisa meneruskan yang saya baca ini. Fa'ala yaku fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun. Tolong dilanjutkan Bu. Wah, iya, Bapak saya sudah lama nggak ikut itu Pak, pelajarannya Pak, saya sudah lupa. Sudah lupa Bu ya? Iya, itu tadi, benar. Itu pelajaran di pesantren saya Pak. Benar, saya sudah lupa. Itu tadi kalau mungkin lupa isinya itu tadi apa Bu? Nama dalam pondok itu, dalam pelajaran pondok itu disebut apa? Kenapa Pak? Yang saya bacakan sedikit itu tadi loh, kalau dalam ilmu pondok atau pelajaran pondok disebut pelajaran apa itu? Kalau lupa bunyinya sebutkan saja. Itu pelajaran apa? Iya, saya lupa Pak waktu itu. Itu pelajaran tentang bahasa Arab sih, Indo bahasa Arab sih, saya sudah lupa. Benar lupa Pak. Karena dari tahun 2013 saya sudah nggak itu lagi kan. Dari 2014 sudah pulang mondok waktu itu. Namanya saja sudah nggak ingat ya. Kenapa Pak? Ya, namanya saja sudah nggak ingat ya itu. Iya, nggak ingat saya waktu dia pelajaran apa, saya udah lupa ya. Lupa benar saya Pak. Kalau saya ingat, barangkali saya bisa kasih tahu. Saya udah lupa. Yaitu pelajaran sorob atau yang kalau di tradisional biasanya ya, nahu. Ya, nahu sorob, ya. Benar Pak, benar sekali nahu sorob. Ya. Tapi itu suatu pelajaran dasar di dalam pondok atau pesantren itu nggak akan mungkin bisa belajar apapun tanpa mempelajari itu. Soalnya itu pelajaran dasar di pondok itu, iya, dengan pelajaran dasar. Lain dengan di madrasah umum itu bukan pelajaran dasar, tapi kalau di pondok itu pelajaran dasar yang wajib harus dihafal dan wajib harus dikuasai, karena sebelum mempelajari yang lain itu harus dulu. Atau mungkin Ibu bisa menyebutkan kira-kira selama di pondok itu menerima pelajaran apa saja, itu sama sekali nggak ingat Bu. Kalau di pondok pesantren itu kita hafalin Quran,
kita hafalin Quran sama ada kita belajar terjemahan apa namanya tafsir Quran itu kita pakai tafsirnya Jalalain ya waktu itu. Tafsir Jalalain. Yang kita pakai tafsir Jalalain ya, nggak pakai tafsir yang lain. Di pondok pesantren itu ya itu kita hafal Quran, kita hafiz ya, ikut kelas hafiz. Ada juga kelas alim, cuman kita ikut kelas alim itu dari pagi sampai siang. Pagi sampai siang itu sekolah umum, siang sampai malam itu sampai sore itu kita sekolah alim. Sebentar, tadi juga mengaji tafsir Jalalain juga ya? Itu tafsir Jalalain, Pak. Kalau itu tafsir Jalalain memang saya udah lupa. Karena banyak kok buku-buku saya yang saya tinggal waktu ketika saya sudah ikut Tuhan Yesus, saya sudah nggak pakai lagi kitab-kitab itu. Kita pakai untuk tafsir Al-Qur'annya, kita pakai tafsir Jalalain. Jelas ya. Juga pelajaran hafalan Al-Quran, Ibu sudah hafal sampai juz berapa, Bu? Kalau mau bilang hafal, Pak, karena saya udah dalam Tuhan Yesus, saya lupa-lupa ingat, Pak. Jadi kalau misalnya mau diulang lagi dan semuanya mungkin cuma ayat-ayat yang ya juz 30-an lah, Pak. Karena kalau misalnya saya mau ingat-ingat lagi itu berarti saya masih beriman-iman saya yang lama dong, Pak. Jadi kalau misalnya mau tanya lagi soal itu mungkin ada ayat-ayat pendeknya aja yang saya tahu gitu loh, Pak. Jadi kalau yang juz-juz awal sudah nggak ingat ya? Dari mungkin, dari Al-Fatihah masih Al-Baqarah sama itu ada seterusnya itu udah enggak. Kalau surat pendek, kalau Al-Bayyinah tahu, Bu? Al-Bayyinah udah enggak. Enggak tahu. Iya, udah lupa, Pak. Karena saya udah banyak baca Alkitab nih, Pak. Itulah yang lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oh, udah. Enggak tahu. Udah tidak lagi, Pak. Udah tidak lagi. Oke, Bu, suara Ibu kurang begitu bisa saya tangkap. Mungkin Pak Yusuf untuk bisa diarahkan dulu biar sebelum penelpon yang lain masuk agar bisa komunikasi bisa baik. Pak Yusuf, suaranya Ibu kurang begitu jelas. Dan saya terima kasih Bu Lestari. Dan waktu saya kembalikan ke Pak Yusuf. Baik Pak Cabe, terima kasih atas teleponnya. Terima kasih banyak Pak Cabe. Oke Pak Cabe, ya. Oke, kita ke Pak Hasan. Selamat malam Pak Hasan. Malam Pak Yusuf, salam kemenangan. Malam, salam kemenangan Pak. Tetap amin. Menang, terus menang, selama-lamanya menang. Selalu menang, amin, amin. Ya, selamat malam Lestari. Tetap semangat. Iya, selamat malam Pak. Semangat Pak. Amin. Ya, saya tadi ada dengar salah satu cerita waktu kecil benci orang Kristen, kok bisa ya? Kenapa ya? Pertanyaannya saya gini, kira-kira apa yang orang Kristen perlakukan terhadap Mbak Lestari sehingga Mbak Lestari benci sama orang Kristen? Iya. Waktu dulu itu saya benci orang Kristen itu memang sudah kefanatikan kita. Saya fanatik agama, saya dulu itu sangat fanatik dan memang benar-benar karena karena makanan dan semuanya, dan memang orang tua saya sudah ajarkan nggak boleh sama sekali namanya bergaul dan semuanya dengan orang Kristen kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau taruh ada kebencian apa begitu karena satu kebencian apa ke orang Kristen, saya tidak pernah temui orang Kristen melakukan apapun, hanya karena memang dari turun temurun kita dari keluarga memang sudah dikasih tahu nggak boleh untuk kita bergaul, jangan sampai kita ikut ke Kristen juga gitu, karena memang kita diajar cuma punya satu Tuhan. Ya, jadi artinya tidak ada orang Kristen yang membenci Islam sebenarnya gitu ya? Iya, kalau saya temui selama saya dalam kekristenan saya tidak pernah
temui bahwa orang Kristen itu membenci agama-agama yang lainnya. Tidak pernah saya temui selama saya ada di dalam kekristenan. Puji Tuhan ya. Kalau begitu orang Kristen ya sudah sesuai dengan apa yang Yesus Kristus inginkan, rindukan, ya kan? Justru saya kaget juga. Kalau sampai orang Kristen membuat orang lain benci, waduh, ini kekristennya harus dipertanyakan. Iya. Oke. Terus satu hal lagi, saya Ibu Mbak Lestari termasuk ya domba-domba Tuhan Yesus dari kandang lain. Itu di Yohanes pasal 10 ayat 16 ya, saya bacakan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya. Jadi haleluya. Domba dari kandang lain ya. Dulu saya nggak paham apa maksudnya. Tapi terakhir saya mengerti, oh, domba-domba dari kandang lain ya seperti Mbak Lestari ya, juga ada Sakdia, Fatimah Sakdia dan kawan-kawan para murtadin. Nah, kenapa dibilang domba dari kandang lain? Nah, khusus domba dari kandang lain itu memang harus Tuhan perlakukan dengan sangat spesial. Ya, kenapa sangat spesial? Ya, sangat spesial karena Tuhan Yesus harus menyatakan diri secara langsung. Nah, seperti apa yang Mbak Lestari alami gitu loh. Ya, kenapa? Karena kalau tidak secara langsung, misal melalui ada orang yang injilin, wah, jangan-jangan yang injilin itu kepalanya hilang. Karena darahnya halal. Ya. Nah, ini saya masih ingat apa yang Rusli Mono Alfa katakan begitu. Saat itu sebelum dia berjumpa secara pribadi sama Tuhan Yesus, kalau ada yang datang injilin dia, wah, bisa dibunuh, darahnya halal dan dapat tiket ke surga. Padahal orang Kristen kan makan babi. Sebenarnya bilang halal enggak juga, mestinya haram itu. Betul ya. Nah, paling gini, ya kesaksian ini sangat menginspirasi saya, sangat memberkati saya. Nah, saya minta ini Mbak Lestari kasih satu penegasan titik poin yang penekanan yang sangat jelas gitu loh. Jadi intinya gini, apa alasannya harus percaya Yesus? Nah, selain Yesus apakah ada solusi? Nah, satu ya. Apa dasarnya kenapa mesti percaya Yesus? Nah, selain Yesus apakah ada solusi? Ya, kedua, sebelum ada Yesus, apakah ada kedamaian? Jadi sebelum ada Yesus, ada hati, apakah ada kedamaian? Nah, maksudnya sebelumnya gimana, setelahnya gimana? Jadi 2 pertanyaan, itu aja Mbak Lestari. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, kenapa saya harus ikut Yesus? Karena di dalam Yesus itu yang memperkuat saya untuk ikut Yesus, itu ternyata apa yang selama ini saya pelajari dari dulu, ya, yang saya pelajari dari dulu tentang Al-Quran, ternyata mengarahnya ini kepada Yesus semua. Contoh yang saya baca tentang Asmaul Husna, 99 nama Allah, ya, kan nama Allah ya, waktu saya pelajari, itu ternyata semua 99 sifat ini menujunya kepada Yesus. Kepada Tuhan Yesus yang mengetahui tentang hari kiamat, yang bahwa di Asmaul Husna itu Allah yang zahir, Allah yang batin, artinya Allah yang bisa kita rasakan dimanapun berada, dan Allah yang bisa disentuh itu ada di dalam Yesus. Ternyata Asmaul Husna yang memperkuat saya untuk ikut Tuhan Yesus itu ternyata 99 nama Allah yang saya pelajari waktu dulu ternyata menujunya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sebagai juru selamat saya. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya ikut perasaan damai sejahtera saya sebelum dan juga setelah ikut Yesus, ternyata damai yang saya pelajari, kedamaian yang saya pelajari ketika ikut Yesus dan sebelum itu sangat berbeda. Damai yang di dalam sebelum ikut Yesus itu berbicara tentang kebahagiaan yang sebelum ikut Yesus. Tapi ketika ikut Yesus, damai sejahtera itu bukan hanya berbicara tentang kebahagiaan,
Tapi damai sejahtera itu berbicara tentang di mana cerminan hidup kita bisa menjadi panutan bagi orang lain. Itu aja, Pak. Oh, oke. Ya, jadi ini pertanyaan terakhir. Jadi kalau seandainya, ya kita kan nggak tahu ya. Ibu, Mbak Lestari dari 2013 ya? Betul ya? 2013 Gimana? yang terima Yesusnya Sudah dari perjumpaan tahun pribadi. 2000, ya, 2016 saya baru terima Tuhan Yesus. 2016 saya Oke. baru terima Tuhan Yesus. Oke, kalau di dalam ini berarti hitungannya masih baby nih, atau remaja lah, kanak-kanak, ya kan? Nah, Iya, kanak-kanak seperti itulah. akan tumbuh dewasa, ya remaja, ya dewasa dan seterusnya. Nah, namanya perjalanan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba tengah jalan, ya, dalam kondisi kita lagi down atau gimana, ya lagi kesulitan dan hal-hal yang tidak mengenakan, tiba-tiba ada tawaran. Ya, tawaran mengatakan, katakanlah persoalannya keuangan gitu loh. Ada yang menawarkan, ini loh, ya, kalau sampean mau berbalik ke semula, saya kasih 1M. Kalau 1M nggak cukup, 100M. Gimana respon Mbak Lestari? Saya sudah pernah ditawarin, Pak. Saya sudah pernah ditawarin sama adanya Mama, yang anggota DPR itu sudah pernah ditawarin untuk hal-hal itu. Dan puji nama Tuhan Yesus, iman saya tidak goyah. Tetapi kalau misalnya kata Bapak, seandainya terjadi dan semuanya, ya, seandainya terjadi dalam keadaan ekonomi dan ada yang tawarkan dan semuanya, saya pikir begini, Pak, ketika saya sudah terima Yesus, sekali Yesus, saya tetap terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Apapun yang terjadi, karena saya sudah melihat kebenarannya, saya mengalami, saya merasakan Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu ya. Katakan gini, sama sekali nggak ada makanan, nggak bisa dimakan. Ya, tidak ada saya sudah pernah, tadi barusan saya kesaksian, saya sudah pernah ngalamin kelaparan 2 hari 2 malam. Bahkan saya pernah kecelakaan, nggak ada orang tua, dan saya memang benar-benar tidak meminta-minta, karena Tuhan saya tidak pernah mengajarkan saya untuk meminta-minta. Amin. Jadi sudah tekad bulat ya? Haleluya, semua karena Tuhan Yesus, untuk kemuliaan. Ya, paling-paling nanti mungkin barangkali Mbak Lestari pernah baca juga, tapi ini nanti dibaca sendiri aja ya. Matius 24 ayat 13, ya, Matius 24 ayat 13, Wahyu 2 ayat 10, ya itu saja. Ya, tetap semangat Mbak Lestari, kesaksian Anda sangat memberkati saya dan sangat menginspirasi saya, dan saya percaya sangat menginspirasi para pendengar. Terima kasih Pak Yusuf, salam kemenangan. Baik. Salam kemenangan, Pak Hasan. Oke. Terima kasih. Oke, kita ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu, bisa dengar? Pak Ibnu? Ya. Pak Ibnu bisa dengar? Bisa, Pak. Halo? Ya. Halo. Ya, selamat malam Pak Ibnu. Ya. Bisa dengar, Pak. Ya, cuma wajahnya tidak terlihat, Pak. Oke, Pak. Pak Ibnu? Ya. 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 Apa kabar, Pak Ibnu? Ya, alhamdulillah baik-baik, Pak. Baik. Ya. Sehat. Puji Tuhan, Pak. Oke. Silakan, Pak Ibnu. Silakan, Pak Ibnu. Ya, selamat malam buat Ibu Lian Lestari. Ya, selamat malam Bapak Ibnu Kalam. Ya. Tadi Ibu bilang Asmaul Husna tertuju kepada Tuhan Yesus. Apakah tidak pernah terpikir bahwa pernah terpikir bahwa Asmaul Husna itu tertuju kepada Bapaknya Yesus? Bapak, kalau yang saya pelajari itu Asmaul Husna. Coba Bapak lihat ya,
saya cuma mau berbagi aja yang saya alamin ya. Di situ kan ada Allahu Zohir, Allahu Batin ya. Zohir itu berarti sesuatu yang bisa disentuh, Zohir ya. Batin itu sesuatu yang bisa dirasakan. Ini menurut saya. Kalau Zohir itu yang bisa disentuh, berarti sebagaimana Allah atau Bapa yang turun menyerupai seorang manusia, dan dia adalah Tuhan yang bisa kita sentuh. Dan Tuhan yang bisa kita rasakan dimanapun berada. Itu yang saya pelajari. Ya, stop. Nah, jadi menurut Ibu yang membangkitkan orang mati siapa? Pak, yang membangkitkan orang mati ya Tuhan. Yesus atau Bapaknya? Yesus sama Bapaknya satu. Allah Bapa, Tuhan Yesus itu satu. Tapi Rasul Paulus ngomong Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ya itu pemikirannya Bapak. Kalau iman saya emang benar-benar bahwa Allah itu dengan Tuhan Yesus itu satu. Ya, jadi kayak jadi seperti gabung ya antara Yesus dengan Bapa begitu, satu saja. Itu mereka satu. Ya. Tapi beda kan Tuhan pemikiran Yesus Bapak dengan saya kan beda. Ya, tapi kan Tuhan Yesus pernah bilang, Bapakku lebih besar dari aku. Bagaimana menanggapi itu? Ya, puji nama Tuhan kalau Bapak sudah baca ya. Saya bersyukur sama sekali sama Bapak. Saya bersyukur sama Tuhan kalau Bapak sudah baca. Ya. Terus satu lagi, sisa satu Pak Yusuf, itu di dalam kitab Ayub. Anak domba itu mengambil kertas gulungan itu dari tangan kanan Bapak yang duduk di aras. Nah, itu kan menunjukkan bahwa bagi saya ya, bahwa ada dua oknum, yaitu Bapak dengan anak. Itu ini hanya pendapat saja Pak Yusuf, bukan untuk ini untuk berdebat, bukan. Karena saya baca juga di kitab Ayub seperti itu. Ya, di Wahyu Pak, Wahyu. Bukan Ayub, di Wahyu Pak. Jadi gini. Ya, di kitab, kalau di kitab Wahyu, di kitab Wahyu. Ya, konteks penulisan dari Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku, itu konteksnya pada saat Tuhan Yesus ada di dunia. Dia kan menjadi manusia. Kalau menjadi manusia harus ikut harus ikut format manusia, Pak. Jadi itu memang adalah ada perbedaan juga sedikit bagi saya itu, Pak. Karena yang berubah itu firman. Saya sepaham dengan Pak Gracia Pelo, yang berubah itu firman-Nya Allah. Kalau Pak Gracia Pelo juga begitu. Ya. Jadi semua harus dilihat ini Pak Ibnu, dilihat per konteks ya, karena pada saat dibicarakan, dituliskan, itu konteksnya kan berbeda-beda. Seperti yang saya lebih suka melihat bahwa memang ada perbedaan penafsiran Pak, sebab di Islam juga begitu. Juga begitu. Jadi perbedaan penafsiran, iya Pak. Kalau di dalam kekristenan sebetulnya tidak ada perbedaan Pak. Artinya begini, itu cuma tafsir bagi orang-orang yang mungkin di dalam pemahaman Injil itu kurang maksimal. Sehingga mereka memisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang fungsinya berbeda, tapi kealahannya satu, hakikatnya satu. Fungsinya saja yang berbeda. Amin. Bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi, cuma berbeda fungsi. Berbeda fungsi aja, Pak, gitu. Iya. Terima kasih Pak Ibnu atas saya dengar juga dari Pak Gracia Pelo itu penjelasannya. Sama-sama. Ya, selamat malam Bu, selamat malam. Semoga Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Ibnu ya. Ya, sama-sama. Amin. Sama amin. Amin Pak, amin. Amin, haleluya.
Oke, kita ke Dono. Dono, selamat malam Dono. Selamat malam Pak Yusuf, Tuhan Yesus berkati. Lian Lestari, Ibu Lian Lestari, Tuhan Yesus berkati. Ya. Admin yang di belakang layar, Tuhan Yesus berkati juga. Ya inilah, saya udah sering bilang ke Pastor Yusuf di ininya acaranya ini, bahwa memang satu kembali itu sukacita di surga bergema. Ya. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran. Ya intinya sih memang kalau masalah iman itu bagaimanapun misteri. Kalau bukan misteri namanya matematika, kan gitu. Matematika bisa dihitung, bisa dihitung. Sama aja kayak modelnya keberadaan Allah dan ketidakadaan Allah. Ini kan sama-sama misteri gitu. Orang yang bilang tidak ada Allah, buktinya mana? Dia juga nggak bisa membuktikan itu, gitu. Kan begitu. Tapi kalau dalam iman ini kan misterinya kenapa bukan karena kebetulan kita percaya makanya kita bilang oh ada. Allah turun sendiri mewujudkan dirinya dalam firman-Nya menjadi manusia. Karena memang Allah sudah ini ya, di zaman Nuh tuh udah megang perjanjian bahwa saya tidak akan menghukum kamu lagi, saya sudah tidak. Kemudian sama Abraham juga tidak mau, udah jangan anak kamu, ntar anak, kalau bahasa Betawinya tuh biar anak gua sendiri deh. Itu maksudnya gua sendiri gitu maksudnya. Gua sendiri yang akan gua korbankan gitu untuk supaya lo manusia ini betapa gua sayang sama lo pada gitu. Kan begitu kalau misalnya pakai bahasa Betawi gitu. Cuman ya untuk memahami itu, itulah PR-nya setiap manusia. Kalau bahasa Jawa saya sering dengar tuh namanya manunggaling kalian Gusti. Jadi sebelum ada agama di dunia ini, orang-orang itu sudah mulai mencari keberadaan siapa sih yang ini, siapa yang itu. Mungkin ada kehidupan lain di luar Abraham yang di benua apa yang mungkin sama kan gitu ya. Tapi memang tanda kita memang Allah itu mewujudkannya dalam Tuhan Yesus Kristus ini. Ya intinya sih saya berharap ya Mbak Lian, terutama juga khususnya buat saya, bahwa kita tetap setia karena memang Yesus bilangnya kalau bisa lu semua setia deh sampai nanti gitu kan. Dia berharap itu supaya kita nggak tersesat gitu ya. Yang susah tuh ini jadi pengampun ya Mbak Lian Lestari ya. Yang susah jadi pengampun itu berat karena gini, banyak kita sudah tahu diajarkan ABCDEFG yang baik-baik, terutama pertama memang dari Musa, hukum Taurat itu 10 di loh batu itu plus ditambah penyempurnaannya Yesus itu emang susah banget gitu. Itu PR kita akhirnya di saya anggap memang butuh luar biasa kerendah hatian kita ini. Kemarin yang hari apa yang kemarin Pak Yusuf itu menggambarkan bahwa memang amal baik kita itu bukan kita buktikan untuk Allah, tapi gimana caranya kerendahan hatian kita berbuat baik itu justru karena memuliakan Allah, kemudian kita masuk dalam kerajaannya karena kasih karunia, bukan karena itu yang berat. Contoh yang simpel banget, ciri-ciri yang bukan simpel, yang lagi rame lah sekarang nih saya bahas, misalnya ada salib dibakar, kemudian gereja dibakar. Kalau yang mengaku Kristen sampai marah hal itu terjadi, berarti dia masih ada PR untuk mendatangkan Roh Kudus lebih banyak lagi. Taruhlah di depan kita nih, Alkitab dibakar, salib dibakar, kemudian orang yang kita cintai dipotong, apa segala macam, Yesus dihina. Kalau kita sampai tersinggung berarti ada masalah di diri kita dengan Roh Kudus. Hubungan kita dengan Allah manunggaling ingkang Gusti gitu kan.
kalian Gus, itu masih jauh berarti. Itu ada PR. Itu sangat berat banget. Itu sangat berat. Nggak usah gitu. Orang ngeliatin kita aja. Apa lu lihat? Kan gitu. Kadang gitu ya. Apalagi ini. Itu PR buat pengikut Kristus. Makanya tokoh di dunia ini yang bisa menguasai dunia tanpa perang itu Tuhan Yesus Kristus. Karena memang dia Allah sendiri. Kalau yang perang siapa? Yang perang mah penganutnya yang bleeh kalau bahasa Betawi ya. Yang bleeh penganutnya, bukan Yesusnya. Tapi dia menguasai semua hukum di dunia ini. Itu menganut hukum Kristen semua, ada penjara. Di Alkitab ada masalah penjara. Gitu. Ibaratnya emang kita harus benar-benar merendah diri, rendah hati lah. Itu yang PR yang paling berat. Gitu aja sih, rendah hati di mata Allah, di mata manusia juga kalau bisa. Itu yang paling berat. Ya gitu aja dah. Saling menguatkan. Tuhan Yesus berkati. Oke, Pak. Terima kasih Bu Lian, terima kasih admin, sehat terus. Ya. Amin. Shalom. 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 Kati. Oke. Ya, teman-teman, Anda yang ingin mendukung pelayanan dari Lian Lestari, nomor rekeningnya kami taruh di bawah layar deskripsi ya. Silakan kita dukung setiap hamba Tuhan supaya mereka terus bisa eksis di dalam pelayanan dan Injil semakin tersebar dan banyak orang yang bisa diselamatkan. Oke, kita ke Ibu Casmiati. Selamat malam, Ibu Mia. Selamat malam, Pak Yusuf. Shalom. 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 Puji Tuhan. Shalom, Neng Lestari. Ya, shalom juga Ibu Casmiati. Puji Tuhan. Luar biasa. Kesaksian yang sangat memberkati ya, sangat menguatkan juga. Bahwa di dalam Tuhan itu Halo. Ya, sinyalnya tidak stabil. Bu Mia, Mbak Mia. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Boleh dengar ya? Oh iya, dengar, baik. Dengar. Iya, oke. Tadi mau bilang apa? Sudah lupa. Iya, sangat menguatkan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada penyertaan, ada pertolongan, ada kekuatan. Seperti ya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau ikut Dia itu akan menjadi kaya. Tetapi Dia berjanji Dia akan terus menyertai sampai akhir zaman. Amin. Dan Tuhan Yesus menjamin setiap orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ya, saya terusik tadi Pak Hasan ya, dia bilang kenapa harus Tuhan Yesus? Ya, karena di dunia ini tidak ada juru selamat yang lain, betul nggak, Neng? Iya, benar sekali. Iya, kalau saya boleh mengcopy paste di kata-katanya Pak PS Yusuf Manubulu ya, dia mengatakan kalau buah dipilih pasti milihnya yang bagus, dipilih-pilih. Nggak mungkin kita akan milih yang jelek-jelek, pasti yang bagus. Jadi kalau kita sudah dipilih Allah, kita juga orang pasti yang Allah sudah tahu. Kita orang yang berbobot, yang terbaik itu yang Tuhan tahu, sehingga Dia memilih kita. Amin. Ya, amin. Di dalam untuk menjawab tadi kata-katanya Pak Hasan ya, saya ingin sharing kisah Rasul 4 ayat 12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi tidak ada agama, tidak ada nabi. Nabi boleh banyak seperti kata Bu Siti Hadijah. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi penebus dosa cuma satu, juru selamat cuma satu. Ya. Iya. Iya, dan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan. Sungguh bukan karena kita baik, bukan karena kita suci, bukan karena kita pinter, bukan karena kita pinter, bukan karena kita berhikmat, tapi tanpa perbuatan apapun, tanpa syarat kita dipanggil, dipilih. Kita melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Aduh, puji Tuhan. Sebelum permulaan zaman kita ini, kita sudah dipilih, sudah dikuduskan. Dikuduskan, paham ya, Neng ya? Artinya dipisahkan dari dunia ini. Dulu kita ngikuti keinginan-keinginan dunia, tapi kita dikuduskan, dipisahkan menjadi milik Kristus. Itu sungguh berkat yang luar biasa. Sebab itu kita kita tidak mau tidak mau berhenti memuji Tuhan. Kita orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat istimewa. Banyak orang Kristen, mereka belum tentu dipilih. Mereka Kristen karena memang sudah dari kecil sudah Kristen. Tapi belum tentu mereka dipilih. Tapi kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang terpilih. Ini sungguh berkat yang luar biasa. Sebab itu seperti tadi kata, seperti kata Neng tadi bilang, apa kalau seandainya ditawarin miliar sampai kelaparan apa? Aduh, seandainya ada itu teroris di depan saya juga mau penggal kepala saya bilang, silahkan saja karena saya tahu upahnya besar di surga. Amin. Ya. Amin, puji Tuhan. Itu saja sharingan saya hanya menguatkan. Semoga Neng ini semakin terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ibu Mia Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat malam. Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Haleluya. Oke, kita ke Bang Paul. Bang Paul, ya. Silakan Bang Paul. Selamat malam. Ya, malam. Malam, Pak. Kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Ya. Saya mau bertanya. Kan tadi Mbak ini ngakunya dari pesantren ya? Bukan ngaku Pak, emang dari pesantren Pak. Iya, maksudnya itu ya, Bu. Cuma mau tanya sedikit. Iya, Pak, ya. Kayak artinya apa, Mak? Hal takdiru an tatakallama bil lughatil arabiyyah. Ini boleh diterjemahkan ini kata-kata yang gimana sekali lagi, Pak? Yang diajari bahasa Arab. Gimana Pak? Sekali lagi boleh bahasa Arabnya, Pak. Diterjemahkan ini kata-kata hal taqdiru an tatakallama bil lughatil arabiyyah. Iya, kalau nggak salah ya, beda-beda sedikit. Apakah kamu bisa berbicara dengan bahasa Arab? Oh ya, berarti Mbak sudah dari memang ya. Sudah dari pesantren memang ya. Kalau aina tadrus? Bagaimana coba? Aina tadrus. Aina tadrus ya. Saya sekolahnya di mana sekolah ya? Saya sekolahnya di pesantren Temboro. Di mana belajarnya kan? Oh ya.
Halo? Terus, halo, halo? Iya, iya. Ya, ini saya cuma mau tanya-tanya, soalnya kan tadi saya ada poin-poinnya. Nah, kemudian tadi kan katanya, Ya, dipercepat sedikit Bang Paul, agak cepat sedikit supaya ini, karena masih banyak yang antri ya. Ya, Bang Paul. Iya, Bang Paul, limadza anta la takalam? Bang Paul bisa dengar? Ya, sekali lagi Bang Paul. Ya, kalau nggak bisa dengar kita kick dulu ya. Oke. Kita ke Freddy Sang. Freddy Sang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Shalom. Ya, YouTube-nya dimatiin dulu, Pak Freddy. Pak Yusuf, shalom, Mbak Dia. Shalom, Pak. YouTube-nya dimatiin dulu, Pak, biar tidak dubbing suaranya. Kita melainkan berdasarkan. Sudah, shalom. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, saya tadi. Ya, terputus ya. Nanti masuk ulang ya, Pak Freddy. Oke, ini memang sinyal kadang-kadang ini. Kita ke Pak Hasan. Selamat malam, Pak Hasan. Siantar. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Ini malam pria sejati nih, Pak. Pria sejati. Iya, Masih Pak. biru, Pak. Amin. Amin, haleluya. Ada Pak warna biru. Ya, haleluya, Pak. Puji Tuhan. Malam ini Sister Lestari luar biasa endorfin dalam tubuhnya, Pak. Sukacitanya ke 5 benua. Haleluya. Jadi saya lihat, Pak, berbagai channel kan membahas pengetahuan di muka bumi. Ya perlulah ya Pak pengetahuan. Namun saya baca di Alkitab, kalau di surga pengetahuan ini nggak dipakai lagi, Pak ya. Pengetahuan, segala pengetahuan akan berakhir di surga. Dan di surga tinggal memuji Tuhan, Pak ya. Ya, memuji Tuhan, dan yang pekerjaan paling utama kita memerintah, Pak. Memerintah. Memerintah, itu jangan dilupakan, karena kalau kita memuji Tuhan, kita tidak perlu pulang ke surga. Di dunia ini kita bisa memuji Tuhan. Tapi ingat, satu kebahagiaan yang luar biasa, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita. Ikut pemerintahan Jokowi saja kita sudah senang. Ikut pemerintahan presiden saja kita sudah senang. Apalagi kalau kita memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Saya permisi sama kamu dulu. Malam ini saya permisi sekali lagi kepada Adik Lestari. Naikkan satu pujian kesukaan Adik Lestari. Silakan dengan hormat memberkati penonton channel Manu. Kalau saya punya satu lagu ciptaan yang memang tentang kecintaan saya sama Tuhan Yesus, sampai saya ikut Tuhan Yesus. Jadi saya punya satu pujian yang saya ciptakan sendiri. Ya saya izin untuk menyanyikan malam hari ini. Silakan, Bu. Ku mengenalmu karena anugerahmu, ku bersamamu karena kasihmu. Kau penolongku di saat susahku, kau penghibur di saat sedihku. Tuhan Yesus, Kaulah yang hidup. Tuhan Yesus, Kaulah yang setia. Imanku bertindak untuk mengikutimu. Imanku bertindak untuk setia padamu. Apapun yang terjadi, ku akan tetap setia.
sebab Kau Allah yang tak pernah tinggalkan aku. Amin. Apapun yang terjadi, ku akan tetap setia, sebab Kau Allah yang tak pernah tinggalkan aku. Itu aja, Pak. Mantap. Tolong dibuatkan Haleluya. buatkan albumnya. Ya, ayo kepada Pak Moderator. Ya Pak Baik. Hasan. Ya Pak. Ya Pak, Silakan Pak teman-teman Hasan. Ya. sudah mendaulat saya pencari bakat di channel Bapak. Malam ini digenapi Pak. Tolong Pak, lagu Ade ini di-upgrade Pak. Suruh anak Bapak present to upgrade lagu baru ini Pak. Biar semua Ya. tubuh Kristus menyanyikan Pak. Luar biasa Ya. malam ini kita dapat lagu baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Nanti kita Haleluya. usahakan supaya nanti bisa jadi satu album ya, supaya bisa jadi berkat bagi banyak umat Tuhan ya. Iya, mantap kali lagunya Pak. Luar biasa. Salam dari Siantar Pak. Ya, salam balik Pak. Baik. Sukses selalu ya. Amin Pak. Amin. Tuhan Yesus Oke, berkati. kita ke JDP, Bang Dodi. Selamat malam Pak Jamal. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom. Shalom, selamat malam Pak Jamal. Apa kabar? Iya, luar biasa Pak. Salam kemenangan Pak. Salam kemenangan. Haleluya. Haleluya. Saya langsung ke Ibu narasumber ya, Pak ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Iya, shalom Ibu. Shalom Bapak. Iya, orang Surabaya Bu ya. Enggak, saya orang Gorontalo Pak. Oh, saya pikir tadi orang Surabaya, mau saya bilang tarik sis semongko gitu ya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya terkesima tadi tentang kesaksian Ibu di awal tadi, bagaimana memang kita tidak menyukai kekristenan ya, sama dengan saya juga dulu. Saya tidak suka dengan kekristenan karena memang doktrin yang sangat kuat dulu bagaimana kita berpikir seperti surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu beranak. Kita pikir dulu Yesus itu beranak ya Bu, Tuhan orang Kristen itu beranak, kita pikir ya kan. Cuman setelah kita baca Alkitab, tidak ada satupun di Alkitab ada rupanya tulisan Tuhan beranak. Begitu. Jadi nggak tahu itu ayat itu entah untuk siapa, kita pun nggak tahu. Biarlah itu. Cuman kita dulu berpikir untuk Kristen. Tapi kalau saya dulu Bu, bukan hanya Kristen saya tidak suka dulu gitu. Ya kita pun dulu tak kenapa itu dulu nggak suka kita sama Cina gitu ya. Tak kenapa. Cuman puji Tuhan setelah saya dipercayakan kepada pelayanan memimpin komsel atau kul gitu ya, atau pertamiangan, itu anggota kul saya itu kebanyakan orang-orang Tionghoa. Luar biasa, ternyata orang Tionghoa ini baik-baik, luar biasa. Itulah. Itu mungkin tak kenapa dulu ya kita ndak suka begitu ya, ada suku-suku. Jadi puji Tuhan lah di kekristenan ini Bu, kita diajari tidak rasis, tidak sarah, toleransi yang tinggi. Tidak ada pendeta satupun saya mendengar ada khotbah di mimbar menjelek-jelekkan suku tertentu atas bangsa ini gitu kan. Semua dirangkul, semua dikasih. Itulah makanya disebut Yesus bagi segala bangsa. Jadi kasih kita itu luar biasa. Suku apapun, dia orang apapun sangat kita kasih. Termasuk saya dulu. Orang Batak tidak saya sukai dulu. Tak kenapa, mungkin karena Kristen kan, banyak Kristen. Cuman puji Tuhan di gereja kami juga banyak orang Batak. Saya pun udah lancar kali bahasa Batak. Dahsyat luar biasa. Makanya Bapak udah bisa bahasa Bataknya. Malu ya teh godang. Haleluya. 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 Istri saya orang Malang Bu. Jadi Jawa Timur. Saya pikir tadi Ibu orang Surabaya gitu. Istri saya
Bukan, Pak. Saya sering enak mau saya titip rawon tadi atau apa gitu ya dari Surabaya. Manado, Pak. Haleluya. Manado, Pak. Oh, rica-rica RW, Bu. Rica-rica RW. Oh, haleluya. Nggak boleh dimakan, haram. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya kita akan penginjilan terus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Walaupun memang Dalam nama saat kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti pikul salib karena apa dulu yang kita benci, dan setelah kita percaya Tuhan Yesus, orang itu pun benci kepada kita. Kita mengasihi, kita bisa merangkul mereka. Puji Tuhan. Keluarga sudah diselamatkan semua, Bu? Belum. Bantu Belum, dalam ya? Iya, cuman kalau mama sudah kontak-kontakan, kalau bapak masih benci saya. Bahkan papa itu dianggap saya itu nggak ada. Iya. Saya sih tinggal adik saya sendiri, Bu. Adik saya masih Muslim, paman saya. Jadi caranya sih yang saya dapat dulu adalah berdoa dan berpuasa terus menerus lakukan, minta kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab. Itu kekuatan kita, Bu. Karena memang kita kalau hanya menyampaikan saja, ya kita pun udah merasakan, kita kan ngeyel selalu. Mana ada itu? Enggak. Dibilang pun Yesus Tuhan, diterjemahkan apapun, nggak ada. Terus kita ngolah, tidak kan? Kita orang ngeyel dulu, Bu. Iya, Bu ya. Sekarang cuman sekarang kita apapun dibilang tentang Kristen, kita selalu menolak apapun. Tapi puji Tuhan, Ibu melalui mimpi tadi saya dengar, Ibu ya, penglihatan ya. Benar. Iya, sama saya juga. Kalau tidak melalui hal supranatural, mungkin kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bangga sekali kita punya Tuhan Yesus ini, Mbak. Luar biasa bangganya, damai sejahtera. Ya. Benar, Pak. Iya. Tuhan Yesus memberkati, Bu. Semangat selalu. Berkati selalu juga, Bapak. Haleluya. Iya. Puji Tuhan, Pak Yusuf. Ya, puji Salam Tuhan, kemenangan kembali, Pak. Tuhan berkati ya, Pak. Kemenangan, terus menang. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Oke, kita ke music ministry. Oke, shalom Pak Yusuf. Shalom, Mbak. Malam. Ya, Bu. shalom. Tadi kesaksiannya itu juga mengingatkan saya bagaimana saya juga pernah mengalami di waktu itu sungguh-sungguh tidak punya uang ya. Padahal sudah keluarga ya, sudah punya anak, sudah punya istri. Lalu bagaimana ini? Ya akhirnya satu-satunya yang saya punya adalah buku-buku rohani. Buku-buku rohani itu saya jual di depan gereja. Tapi tidak ada yang beli. Sampai seperti itunya, Bu. Itu ya, mengingatkan kesaksian Ibu tadi mengingatkan saya peristiwa itu. Makanya wah, ini saya akan ikut menyaksikan supaya menjadi kekuatan bagi yang mendengar. Nah, lalu karena sudah tidak ada jalan lain lagi, lalu saya hanya berdoa saja, Tuhan, anakmu ini sudah tidak bisa apa-apa, yang saya punya hartanya satu-satunya buku banyak sekali, buku rohani, tapi dijual pun ya tidak laku, terus bagaimana? Nah, waktu itu ingat saya berseru-seru berdoa kepada Tuhan, seperti Mazmur katakan, barang siapa yang orang benar berseru dalam kesesakannya, maka dia akan melepaskan dari kesesakan. Nah, itu akhirnya saya berseru berdoa, tidak tahu bagaimana caranya, Tuhan tolong, sehingga saya bisa mengalami kelegaan. Ya, kalau di dalam Matius 11:28 kan dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kan? Nah, itu digenapi dalam hidup saya. Jadi di waktu kita mengalami kesulitan, kesesakan, yang dibutuhkan adalah kelegaan. Nah, itu saya bersyukur. Tidak tahu saya bagaimana cara Tuhan menolong, tapi itu dilalui. Saya bisa melalui situasi semacam itu, ya. Seperti itu. Jadi, waduh, saya bersyukur sekali, Bu. Ini kesaksian Ibu juga sangat menguatkan saya sampai tidak makan 2 hari pernah ya tadi ya. Saya dengar ya tadi ya. Dia kan pernah tidak makan 2 hari, tidur di halte sampai seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sampai
sampai wah itu betul itu. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus itu menjadi penolong kita. Amin. Ya, jadi itulah yang dapat saya tambahkan supaya menjadi kekuatan bagi orang yang mendengar. Barang siapa yang berseru percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diberi kelegaan. Demikian Pak Yusuf, Tuhan Yesus memberkati Pak Yusuf. Baik, Music Ministry, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke, Suratno Tri, langsung ke Pak Suratno. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Puji Tuhan, nambah lagi tuh Pak Pucuk. Ya. Saya langsung ke ibunya. Ya, halo. Ya, selamat malam. Salam. Ya, selamat malam. Shalom, Pak. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan Yesus, baik-baik, sukacita luar biasa ini, Pak. Memang kalau dari Muslim ke Kristen memang berat, Bu. Tantangannya berat. Terutama keluarga pasti. Keluarga, lingkungan. Tapi pasti Tuhan Yesus ngasih jalan. Oh, pasti, Pak. Hanya dialah jalan kebenaran, Bu. Terus saya mau tanya, ini belum ada yang dibawa, Ibu. Gimana? Belum ada yang dibawa penginjilan gitu. Iya. Udah ada. Udah ada. Iya. Cuman saudara-saudaranya belum semua Ibu kalau Ibu ya. Oh, kalau saudara-saudara belum. Bantu doa ya, Pak ya. Masih hatinya masih keras Ibu. Iya, kalau soal hati mah urusan Tuhan, kita doa aja, ya kan. Kalau mau ngomong sama mereka, memang mereka nggak mau dengar juga. Ya, bantu doa ya, Pak ya. Baik. Di Tuhan. Semangat Bu ya. Semangat, Bapak. Oke, gitu aja. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suratno. Oke, kita ke langsung Lydia aja. Lydia aja, selamat malam. Malam, selamat malam semua. Shalom. Shalom, selamat malam. Lydia. Pak Yusuf, saya langsung ke narasumber ya. Silakan. Mbak Lestari, puji Tuhan, akhirnya diselamatkan. Saya senang suaranya bagus. Yang pertama, terus tanggapan kepada komentator sangat woles, sangat santai. Saya enjoy nonton kesaksiannya, benar-benar nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi tuh udah benar-benar udah terjamah sama Tuhan lah ya. Cuman agak lucu sih pertanyaan saya dicuri sama Pak Hasan. Tadinya saya juga pengen tanya kenapa begitu benci terhadap kekristenan, karena saya juga murtadin tapi saya tidak benci dengan agama lain gitu loh Pak, Mbak. Jadi saya agak bingung juga gitu loh. Kenapa kita punya konsep yang berbeda gitu loh. Tapi ya mungkin karena jawabannya kalau hidup dalam Kristen kita kan anaknya Tuhan ya. Jadi kalau anaknya Tuhan mana ada orang tua yang saling suka, anak yang saling membenci, saling bertengkar, saling membunuh gitu kan. Saling berantem gitu ya. Ya itulah Mbak, ngomong-ngomong apa sih kerinduan Mbak setelah ikut Tuhan Yesus sekarang ini? Apa yang Mbak ingin capai? Yang Mbak ingin impikan lah memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Iya. Kerinduan saya cuman saya bisa membawa banyak jiwa, terutama itu keluarga saya, keluarga besar saya. Saya berharap waktu Tuhan, waktu yang terbaik, saya berharap keluarga saya bisa ikut sama-sama menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang satu, menyembah Allah yang setia, Allah yang hidup, dan juga banyak memenangkan banyak jiwa untuk dipersembahkan pada Tuhan. Itu saja sih, Mbak Lydia. Lalu apa pesan Mbak buat teman-teman mungkin yang domba-domba muda yang tersesat gitu, mungkin karena komen orang yang suka ngasal tentang kekristenan, mungkin tentang punya pasangan yang gak seiman. Bagaimana pesan Mbak buat yang bilang ini Tuhan Yesus Tuhan yang benar, kalian jangan lagi salah jalan.
Ada nggak pesan Ini loh, buat domba-domba yang iya. Pesan buat saudara-saudara di luar sana yang udah kenal Tuhan Yesus kemudian berbalik, atau yang teman-teman di luar sana, saudara-saudara di luar sana yang ya seperti Mbak Lydia bilang tadi ya, yang sudah punya pacar yang mungkin berbeda agama dan semuanya, saya mau kasih tahu tidak ada jalan lain untuk menuju keselamatan, cuma Tuhan Yesus doang. Dan buat teman-teman saudara-saudara yang sudah Kristen dari kecil, coba tengok kita-kita yang ada di sini yang sudah berani tinggalkan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus dan benar-benar mengerjakan perintah Tuhan Yesus. Jangan sampai ya saudara-saudara kita, saudara-saudara teman-teman ini yang sudah ikut Tuhan Yesus dari kecil, yang sudah lahir dengan kekristenannya masing-masing, kemudian ternyata tidak menjadi penduduk surga. Malah kita-kita yang benar tidak mengenal Yesus dari kecil, yang hanya karena perjumpaan pribadi yang akan menempati kerajaan surga. Jadi mari kita sama-sama benar-benar pegang tangan Tuhan untuk masuk surga bersama-sama. Itu aja Amin, sih, mantap banget pesannya. Mbak, satu pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya dalam pelayanan Mbak, pasti dong nggak semua orang suka sama kita. Kalau ada yang membenci Mbak, memfitnah Mbak, dan ternyata orang Kristen sendiri. Nah Mbak, ninggalin kekristenan Mbak nggak? Ragu nggak? Ada. Enggak usah disebutin detailnya, udah cuma pengen. Oh bagus itu, berarti pengalaman yang luar biasa kan? Iya, ada ya? orang. Ada ya, ada sih orang-orang Kristen yang nggak suka dengan pelayanan kita, bahkan saat saya nginjil atau saat saya sharing dan semuanya, itu ada orang Kristen yang, loh kok kamu gini kok sok-sokan ya kayak gini-gini gitu. Ya menurut saya sih gini ya, kalau kita ketemu dengan orang kayak gitu, memang sih gini, karena saya perjumpaan pribadi, jadi saya tidak pernah memandang yang namanya sifat atau kelakuan yang buruknya orang Kristen. Jadi saya kayak misalnya kalau ada yang kayak gitu, saya cuma bilang begini, untung saja saya ikut Tuhan Yesus bukan karena melihat perilaku dari orang Kristen, tapi karena memang saya menjumpai Tuhan Yesus secara pribadi. Makanya teladan Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus itu benar-benar saya rasakan. Jadi kalau misalnya ada yang kelakuan seperti itu, saya cuma bilang begini sama mereka, saya bilang bersyukurlah kamu masih ada dalam lingkup Tuhan Yesus. Kalau udah di luar lagi, nggak seperti ini loh ngomongnya. Karena kalau misalnya udah di luar dari Kristus, yang pasti dia nggak bakalan ngomong seperti itu. Karena dalam Kristus saya bilang, bersyukurlah kamu masih ada dalam Kristus, jadi kamu berhak untuk ngomong seperti itu. Jadi di situ bisa dibedakan mana yang hidup dalam perkenanan Tuhan, mana yang hidup tidak dalam perkenanan Tuhan. Itu aja sih Kak. Amin. Saya berdoa semoga keluarga inti Mbak diselamatkan Tuhan seperti banyak orang yang keluarga juga diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun waktunya Tuhan nggak setahun 2 tahun, mungkin prosesnya yang pasti kita doa aja. Semoga nggak terlambat, itu aja. Ya tetap maju bersama Tuhan Yesus. Pak Yusuf, terima kasih. Narasumbernya luar biasa, tenang sekali. Saya senang nontonnya. Makasih Pak Yusuf. Ya, makasih. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya. Kami berdoa supaya kita semua ada di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat Tuhan, dan terus maju di dalam Tuhan. Bagi Anda yang ingin mendukung dari Ibu Lian Lestari, silakan. Nomor rekeningnya kami taruh di bawah layar deskripsi. Kita dukung karena Mbak Lestari saat ini aktif di dalam pelayanan Injil, pemberitaan Injil, supaya Injil Tuhan Yesus bisa semakin cepat diberitakan dan didengar oleh seluruh dunia, dan itu akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Ya, doa kami buat Anda semua. Terima kasih buat Mbak Lian Lestari yang sudah hadir, yang sudah membagikan berkat yang luar biasa. Kami semua sangat diberkati. Doa kami buat Anda supaya tetap semakin maju, semakin luar biasa, dan semakin setia kepada Tuhan Yesus, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.